dan pemerintah melihat bahwa dampak COVID ini masih terbawa sampai saat ini, maka untuk membantu para pelaku usaha diberikanlah insentif itu. Jadi jumlah clue-nya bahkan ditambah ini, diperluas. Jadi yang kemarin mungkin tidak bisa masuk, sekarang bisa. Itu bisa jadi seperti itu. Betul. Kita berharap sebenarnya memang kegiatan ekonomi bisa pulih, karena nanti dampaknya juga tentunya akan diterima oleh pajak dan oleh masyarakat juga. Itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, kalau nanti apakah itu diperpanjang apa enggak, itu melihat ada perkembangannya. Hai Sobat Bruga, kembali lagi kita di Bruga Mabar, berbincang ruang pajak KPP Pratama Mataram Barat. Bersama saya Desi kali ini. Nah, kalau kita lagi di Bruga Mabar, berarti kita bakal membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan tentang perpajakan. Kali ini yang lagi hangat-hangatnya, kabar gembira untuk semua sober, semua wajib pajak itu tentang insentif pajak 2021. Banyak yang nanya nih kalau di Helpdesk ya, Mbak, ada lagi nggak sih insentif pajak 2021? Mbak, diperpanjang nggak sih insentif pajak 2021? Nah, pertanyaan itu bakal kita jawab kali ini. Sekarang ada teman ngobrol saya, yaitu Pak Dhani. Pak Dhani Kusworo adalah Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Mataram Barat. Selamat datang Pak Dhani. Selamat datang. Hai para sober. Sehat Pak Dhani? Alhamdulillah. Oke, Pak, menjawab pertanyaan para sober kita di sana. Ada lagi nggak sih Pak insentif pajak 2021 ini? Ya, di awal 2021, ini masih awal ya, Februari masih awal. Jadi kemarin pemerintah menerbitkan PMK 9 itu terkait dengan pemberian insentif pajak untuk yang terdampak COVID sebenarnya. Sebenarnya ini bukan satu hal yang baru. Ini adalah kelanjutan dari program seperti ini juga, insentif di tahun 2020. Ya, tahun lalu itu sampai 2020 kemarin. Betul, ya Pak ya insentifnya. Hanya karena 2020 itu ketentuannya sampai 31 Desember dan pemerintah melihat bahwa dampak COVID ini masih terbawa sampai saat ini, maka untuk membantu para pelaku usaha diberikanlah insentif itu dengan terbitnya PMK 9 tahun 2021. Jadi benar-benar kabar gembira ya Pak ya. Kabar gembira. Yang ditunggu-tunggu. Betul. Nah Pak, kalau tahun lalu itu kan dari April sampai Desember 2020 ya Pak ya? Iya, betul. Kalau sekarang apakah sama kah setahun Pak, Januari sampai Desember 2021? Jadi untuk saat ini, untuk tahun 2021 itu masa pajaknya, jadi berlaku untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Jadi berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni. 30 Juni berarti 6 bulan ya Pak ya? Iya, betul. 6 bulan. Tapi kira-kira pasti juga ada yang nanya Pak di Helpdesk. Mbak, kira-kira sampai Desember nggak sih? Nah, kalau nanti apakah itu diperpanjang apa enggak, itu melihat ada perkembangannya. Jadi perkembangan situasi ekonomi, perkembangan nanti bagaimana dampak COVID ini, itu nanti akan dilihat lagi. Ya, berdoa saja semoga nanti akan ada diperpanjang gitu ya. Insentifnya ya Pak diperpanjang. Insentifnya jangan COVID-nya diperpanjang ya. Pandeminya biar cepat selesai. Jangan COVID-nya diperpanjang. Masa kita berdoa untuk COVID-nya berpanjang ya, insentifnya. Biar cepat gitu. Selesai pandeminya, kegiatan beraktivitas juga biar bisa seperti biasa Pak ya. Betul. Kita berharap sebenarnya memang kegiatan ekonomi bisa pulih, karena nanti dampaknya juga tentunya akan diterima oleh pajak dan oleh masyarakat juga. Itu yang diharapkan sebenarnya. Oh, nah Pak, kalau kita bicara soal jenis pajak nih. Kalau jenis pajak, sebenarnya kan jenis pajak tuh banyak ya Pak ya. Jadi, nah kalau insentif pajak ini itu jenis-jenis pajak apa aja sih yang dapat insentif Pak? Ya, jadi berdasarkan PMK 9 tersebut ada 6 poin insentif itu. Yang pertama terkait dengan PPh 21, kemudian terkait dengan PPh pasal 22 import, kemudian terkait dengan PPh pasal 25, angsuran PPh pasal 25. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan PPN. Kemudian ada lagi terkait dengan PPh PP 23. Dan yang keenam adalah terkait dengan P3 TGAI. Itu seperti itu. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi itu. Itu berarti kalau saya lihat 6 berarti ya Pak jenis pajaknya ya? Iya, betul. Memang ada sedikit perubahan dibanding tahun 2020 yang terkait dengan P3 TGAI itu.
Itu dan jumlah clue-nya. Jumlah clue untuk yang ingin memanfaatkan insentif itu. Jadi jumlah clue-nya bahkan ditambah ini, diperluas. Jadi yang kemarin mungkin tidak bisa masuk, sekarang bisa. Itu bisa jadi seperti itu. Oke. Nah Pak, kalau mau dapat insentif pasti harus ada kriteria-kriteria. Nah, boleh nggak dijelaskan Pak, kriteria apa aja untuk dapat insentif itu Pak? Iya. Jadi kan tadi ada 6 Mbak ya. Iya. Ada 6 Mbak Desi. Ada 2 yang terkait dengan PMK 23 PPH PP 23 yaitu UMKM itu, dan untuk P3 TGAI itu tidak ada kriteria khususnya. Tapi untuk selain itu, yaitu PPh 21, 25, kemudian 22 impor dan PPN, itu ada kriteria khususnya, yaitu apabila memenuhi yang pertama adalah clue, ya kan, kegiatan tertentu, atau kita Clue itu apa Pak? Kita sering menyebutnya kelompok lapangan usaha. Padahal kalau di ketentuannya sebenarnya itu ada disebutnya kegiatan tertentu, kan ya, memenuhi kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu itu kalau sekarang ada penambahan. Jadi yang pertama adalah perusahaan itu harus memenuhi clue-nya, ya kan? Ada listnya di lampiran PMK itu. Jadi kalau ada di PMK itu ya bisa memanfaatkan. Berarti ada di list di PMK itu ada. Betul, di lampirannya ada. Kriteria kegiatan tertentunya apa aja? Betul. Itu salah satunya. Yang kedua terkait dengan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT sesuai Undang-Undang Kepabeanan. Itu kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Itu apabila dia mendapatkan fasilitas itu, perusahaan itu atau WP itu bisa memanfaatkan insentif. Yang ketiga adalah perusahaan yang di kawasan berikat. Jadi penyelenggara kawasan berikat maupun perusahaan yang ada di kawasan berikat itu berhak untuk mendapatkan insentif. Itu semua dari 3 itu memenuhi salah satu saja, itu sudah bisa. Sudah bisa dapat insentif. Sudah bisa. Jadi itu, tidak harus semuanya, salah satu bisa, itu fakultatif sifatnya. Jadi bukan kumulatif. Itu seperti itu. Itu nanti ketika kemudian dilihat di situ, itu kriteria secara umumnya. Nanti kalau untuk yang 21 PPN dan sebagainya itu ada lagi lah ya. Itu seperti itu. Tapi secara umum harus memenuhi 3 itu dulu. Baru setelah itu nanti kita akan lihat lagi, kan seperti itu ya. Seperti itu. Oh, ngomongin soal, mungkin ada pertanyaan juga nih Pak. Kalau PPH tadi ada PPH untuk UMKM ya Pak ya. Kayaknya di sini di sober-sober kita di Mataram ini banyak banget sober yang menggunakan PPH pajak UMKM itu. Iya. Kalau tahun lalu itu ada surat keterangan yang harus didapatkan dulu untuk memperoleh insentif ya Pak ya. Kalau untuk tahun ini Pak, peraturan ini baru, apakah harus punya surat keterangan kah? Oke, jadi gini, untuk PPh PP 23 itu sebenarnya kan ada 2 mekanisme pembayaran ya. Yang pertama WP Store sendiri, ya kan? Yang pertama sistem WP Store sendiri. Yang kedua lihat mekanisme pemotongan oleh pihak lain, pihak ketiga, gitu kan. Nah, yang SKB itu kan sebenarnya sebuah syarat untuk digunakan dia apabila bertransaksi dengan pemotong, kan gitu ya. Kalau dia nggak bertransaksi dengan pemotong, dia nggak perlu SKB sebenarnya, kan seperti itu. Jadi kalau untuk kondisi saat ini insentif di 2021 itu untuk yang dulunya sudah punya SKB gitu ya, atau sudah pernah mengajukan pemberitahuan di tahun 2020, itu harus tetap mengajukan ulang. Jadi tetap mengajukan ulang pemberitahuan. Tapi kalau untuk yang dulu memang dia tidak ada SKB dan sebagainya itu dia cukup melakukan pelaporan. Jadi pelaporan itu dianggap sebagai pemberitahuan. Jadi seperti itu. Jadi pemberitahuan sifatnya. Pelaporan itu dia tidak perlu mengajukan permohonan tersendiri untuk itu. Berarti SKB itu surat keterangan ya Pak ya, jadi surat keterangan gitu ya Pak? Betul, esket lah, esket bukan SKB sebenarnya, esket surat keterangan PP 23. Nah itu digunakan apabila kita bertransaksi dengan pemotong, itu di fotokopinya istilahnya atau diberikan kepada pemotong sehingga pihak ketiga atau lawan transaksi kita tidak melakukan pemotongan itu seperti itu. Tapi kalau misalkan di store sendiri ya nggak perlu SKB sebenarnya ya, kan seperti itu. Oke, kita ngomongin sekarang prosedurnya Pak. Kalau kita mau ngajuin insentif tadi kriterianya udah tuh. Sekarang prosedurnya Pak, gimana sih Pak supaya sober-sober di rumah itu pada tahu nih gimana sih saya mau ngajuin insentif nih, prosedurnya gimana gitu. Jadi gini, semua pada dasarnya mengajukan pemberitahuan lah ya. Nah,
baik pemberitahuan maupun pelaporan di dalam insentif PMK 9 ini di tahun 2021 itu semua dilakukan secara sistem online. Jadi secara online. Tidak ada lagi katakanlah pengajuan secara manual ya. Semua sudah ada di online di tautan www.pajak.go.id. Wajib pajak dapat masuk ke situ, login di situ, kemudian nanti dilihat di KSWP, kemudian nanti di situ jenis layanan ada di situ, itu seperti itu. www.pajak.go.id itu DJP online ya Pak? Mungkin sober-sober tuh taunya Ya, DJP online ya Pak ya? betul, DJP online. Oke, berarti Jadi nanti bisa login di situ, Oke. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin kriteria, terus habis itu prosedur. Nah itu kan hak ya Pak ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu berhak dapat insentif pajak. Nah kalau hak itu kan berdampingan sama kewajiban ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Jadi Betul. sekarang ada nggak sih kewajiban setelah dapat insentif itu, ada nggak kewajiban para sober, para wajib pajak? Ya, jadi benar yang disampaikan Mbak Desi tadi, setiap hak itu ada kewajibannya, bukan kita minta hak aja terus gitu kan, bukan Iya. pula kita melakukan kewajiban terus nggak dapat hak, nggak seperti itu. Jadi setiap hak itu selalu menyertai kewajiban. Hak untuk mendapatkan insentif disertai dengan kewajiban pelaporan, gitu ya. Kewajiban pelaporan. Kenapa? Karena itu nanti menjadi dasar penghitungan berapa sih yang ditanggung pemerintah DTP misalkan, gitu kan. Itu dari laporan itu. Jadi kita bisa tahu di situ apakah memang BP mau memanfaatkan insentif sebesar misalkan nilainya 1M misalkan. Nah, itu dari mana kita tahu? Dari laporannya itu. Jadi kewajiban-kewajiban itu kewajiban-kewajiban laporan itu harus dilakukan oleh wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini gitu ya. Berarti kewajibannya harus lapor ya Pak, lapor. Ya, pertanyaan selanjutnya kan jadi begini. Bagaimana nih kalau misalkan telat lapor atau ternyata nggak lapor gitu ya? Iya. Kan namanya wajib ya. Ya kadang kan kita suka lupa ya Pak. Betul. Aduh apalagi kalau ada banyak kegiatan gitu ya Pak ya. Banyak Betul. hektik gitu, sibuk gitu. Betul. Nah itu gimana Pak kalau Ya, lupa? pertanyaan lebih lanjut Mas seperti itu. Bagaimana nih Pak? Saya sudah lapor nih, cuman telat nih gitu kan. Ya kan? Cuman telat nih saya lapor. Kalau nggak lapor malah akibatnya malah masalah bisa tidak memang tidak dapat memanfaatkan. Jadi tapi kadang-kadang BP itu lapor cuma telat. Bagaimana? Kalau kita bicara ketentuan di PMK 9 itu disampaikan bahwa untuk mereka yang tidak lapor sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi dibilang di situ. Pertama itu lapor, kedua lapornya itu harus sesuai jangka waktunya, kan begitu. Ada dua norma di situ. Ibaratnya harus tepat waktu ya Pak Betul. ya. Jadi kalau ketentuannya di situ mengandung dua norma. Yang pertama dia harus lapor, yang kedua lapornya itu tepat waktu. Nah, bagaimana kalau ternyata ini kumulatif ya ini. Jadi tidak salah satu gitu kan. Jadi kalau ketika kemudian dia tidak memenuhi satu saja di situ, ya artinya dia tidak dapat PMK 9 bilang bahwa tidak dapat memanfaatkan insentif untuk masa itu. Jadi ketika kemudian misalkan masa Maret ternyata dia nggak lapor atau lapornya telat, ya untuk masa Maret dia tidak bisa mendapatkan insentif itu, tidak bisa memanfaatkan insentif itu. Tapi untuk kemudian bulan berikutnya dia bisa jadi dia lapor, kemudian dia bisa memanfaatkan insentif itu. Seperti itu. Oke sober, jadi jangan telat lapor realisasi. Ya. Oke Penting Pak. itu jangan sampai telat tuh. Iya Pak ya. Karena ya itu kita berdampingan hak dan kewajiban. Betul. Jadi dapat hak, kita harus berkewajiban untuk lapor realisasi tepat waktu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kita udah bahas tuh tentang PMK 9 ya Pak Denny tadi ya 2021 ya tentang insentif pajak. Betul. Boleh saya simpulin kali Pak ya, berarti insentif pajak itu masih berlanjut. Masih Masih Betul. berlanjut sampai dari masa Januari Betul. sampai Juni 2021 ya Pak ya. Terus bagaimana prosedurnya diajukan di DJP online tadi ya Pak ya, www.pajak.go.id. Terus nanti wajibannya kita harus lapor realisasi. Lapor Betul. realisasinya juga di www.pajak.go.id ya Pak Betul, ya, di betul. DJP online. Iya. Berarti semua satu pintu ya Pak ya. Satu pintu. Di DJP online. Iya, memang itu kita menginginkan kemudahan. Jadi orang apalagi saat pandemi kayak begini kan, orang tidak harus datang ke sini. Jadi dia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Dia bisa melakukan sesuatu dengan secara online itu. Itu yang kita Satu harapkan. pintu, karena kalau dua pintu itu
susah ya Pak ya. Terlalu banyak pintu susah jadinya Pak ya. Jadi mereka satu pintu. Oke Pak Dani. Nah, Pak, ini HP saya udah geter-geter dari tadi Pak. Kita baca pertanyaan kali ya Pak ya. Siap. Sebentar. Oke. Ini Pak dari Imang Cute. Pak, saya sudah akses DJP online. Tapi kok nggak ada menu insentif pajaknya? Itu di mana Pak menunya? Ya, jadi langsung saya jawab aja ya. Silakan, Pak. Jadi memang untuk mendapatkan insentif itu melakukan pemberitahuan atau permohonan itu melalui DJP online. Nah, nanti di sana login gitu ya. Setelah login nanti ada menu KSBP. Bagaimana kalau ternyata di menu KSBP-nya nggak ada gitu kan? Nanti kita masuk ke profil. Nanti di sana ada jenis layanan kemudian kita aktifkan. Nanti kita pilih KSBP di situ, kemudian kita kembali lagi nanti ubah dan simpan. Nanti kemudian akan muncul dia di menu KSBP-nya itu jenisnya apa aja. Nanti tinggal centang-centang sebenarnya. Sebenarnya tinggal ikutin itu aja. Tinggal ikutin di situ. Nanti tinggal kita centang, kita simpan, kemudian setelah itu nanti kita kembali ke beranda dan kemudian akan muncul menu itu, kita bisa ikutin, buka dari situ. Jadi semuanya melalui menu itu. Berarti menunya di KSWP ya Pak ya? Betul di KSWP. Oke, terima kasih Pak Dani. Kali ini sudah banyak kita ngobrol tentang insentif pajak 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua para sober-sober dan wajib pajak. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan insentif pajak karena insentif pajak ini adalah bentuk sayang pemerintah kepada warganya, kepada wajib pajak. Oke, jangan lupa follow sosial media kita, IG, Twitter, dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Dan bila ada pertanyaan atau mau layanan konsultasi bisa live chat di sini. Nanti akan sama mas-mas ganteng di depan. Oke. Dan sampai jumpa di Bruga berikutnya. Salam sehat.